Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang dituangkan ke dalam tugas akhir dari mata kuliah perpajakan yang berjudul Analisis Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan pada UMKM. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa itu UMKM? UMKM adalah kepanjangan dari usaha mikro, kecil, menengah. Nah, apakah kalian tahu bisnis apa aja yang bisa dimasukkan ke dalam kategori UMKM ini? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan berdasarkan total aset dan total omset penjualan. Tapi dari Badan Pusat Statistik dibedakan juga UMKM yang berdasarkan jumlah karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama itu adalah mikro. Mikro itu terdapat ciri-ciri. Yang pertama, memiliki karyawan kurang dari 4 orang. Yang kedua, memiliki aset hingga 50 juta. Yang ketiga, memiliki omset tahunan hingga 300 juta. Yang kedua adalah kecil. Kriteria usaha kecil adalah memiliki karyawan kurang dari 5-19 orang. Kemudian aset dari 50 juta hingga 500 juta. Kemudian omset penjualan tahunan dari 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah. Kemudian menengah, jenis bisnis ini sudah mempunyai sistem pembukuan yang sudah lengkap. Dan pendapatan bisnis ini juga melebihi dari usaha yang kecil, yaitu 300 juta ke atas dan seterusnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan oleh UMKM. Nah, pada dasarnya pajak UMKM ini tuh menurut transaksi yang dilakukan dan jumlah omset penjualan per tahunnya. Jadi tergantung masing-masing dari usaha UMKM tersebut. Tapi ada beberapa yang harus dibayarkan, yaitu yang pertama ada PPh pasal 4 ayat 2 atau sering disebut PPh final. Pajak ini berlaku jika memiliki sewa gedung atau kantor dan omset penjualan dan lainnya. Kemudian yang kedua ada PPh pasal 21. Nah, jika suatu usaha tersebut memiliki karyawan, maka harus melaporkan PPh pasal 21. Kemudian yang ketiga ada PPh pasal 23 jika di dalam usaha itu terdapat transaksi pembelian atau pembelian jasa. Jika karyawan memiliki PTKP, maka pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha itu adalah PPh final. Jadi, pajak ini tuh memiliki berbagai macam objek yang harus dikenakan pajak seperti sewa bangunan, jasa konstruksi, obligasi, peredaran bruto, omset, usaha, dan lain sebagainya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh final untuk pajak UMKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset di bawah 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Jadi semua transaksi penjualan per bulan harus dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan tarifnya yaitu 0,5%. Saya, Angel Pratiwi Brutarian, akan menjelaskan mini riset kami. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 25 Mei 2021, yang mana alamat dari usaha yang kami tuju berada di Jalan Kapten Muslim, Millennium ICT Center lantai 2, kios nomor 33, 34, dan 40, Dwi Kora, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Tentang perusahaan yang kami teliti, nama pemilik usaha yaitu Bapak Alex Iskandar, dengan nama usahanya Hoki Ponsel yang bergerak di bidang elektronik dengan omset per bulan sebesar 70 juta rupiah. Dari wawancara yang kami lakukan, ini kami akan memberikan solusi
terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Alex Iskandar, yaitu pemilik UMKM Hoki Ponsel. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu tarif PPh final khusus UMKM. Nah, PPh final khusus dikenakan pada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Namun, pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2018 mengenai tarif baru untuk PPh final UMKM. Yang mana awalnya itu dikenakan 1%, sekarang menjadi 0,5% dengan ketentuan. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun. Untuk wajib pajak badan seperti koperasi, persekutuan komanditer, dan firma hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun. Sedangkan untuk wajib pajak perseroan terbatas hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun. Bagaimana cara menghitung PPh final khusus UMKM ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ari Adha Harah. 2. Cara menghitung PPh final UMKM. Untuk sederhananya, semua transaksi penjualan per bulan bisnis harus dijumlahkan terlebih dahulu dan dikalikan 0,5%. Pada tanggal 15 bulan berikutnya, harus membayar PPh final ke kas negara. Setelah membayarnya, maka akan mendapatkan bukti bayar pajak atau NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Perhitungan berdasarkan data UMKM Hoki Ponsel. Wajib pajak Alex Iskandar adalah orang pribadi yang memiliki toko elektronik yang diberi nama Hoki Ponsel, mendapatkan omset sebesar 70 juta per bulan di bulan April 2021. Maka pada tanggal 15 Mei 2021, Tuan Alex Iskandar menyetor PPh final terutang sebesar atas penghasilan dari usaha toko Hoki Ponsel dengan asumsi penjualan setiap bulan sebesar 70 juta. PPh terutang sama dengan tarif PPh dikali penghasilan per bulan, sama dengan 0,5% dikali 70 juta, sama dengan 350.000. Sehubung subjek penelitian terdapat data omset, maka PPh final merupakan istilah atau nama lain dari PPh pasal 4 ayat 2. Terdapat berbagai macam objek PPh final, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto atau omset usaha, dan lainnya. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh final untuk pajak UKM adalah pajak atas penghasilan atau omset dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Menurut data, pemilik UMKM taat dan patuh untuk membayar pajak dan beliau mengerti dalam proses pelaporan dan membayar pajak untuk total PPh yang terutang setiap bulannya dapat diasumsikan sebesar Rp350.000. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.